Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Ahmad Suprastio dengan NIM 86062984. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sifat cahaya. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama, cahaya dapat merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat dipantulkan. Dan ketiga, cahaya dapat dibiaskan. Di sini juga saya sudah menyiapkan alat dan bahan untuk praktikum kali ini. Yang pertama ada penggaris kurang lebih 30 cm. Yang kedua ada penggaris busur. Yang ketiga ada kaca datar. Kemudian selanjutnya ada senter, ada lilin, ada kaca cembung dengan loop. Kemudian ada kaca cekung, kemudian ada kardus yang saya lubangi, yang terakhir yaitu ada tabir kertas. Mari sama-sama kita simak video praktikumnya. Setelah kita menyalakan senter dan mengarahkannya ke lubang pertama, mari kita perhatikan hasilnya. Ketika semua lubang pada ketiga kardus berada dalam satu garis lurus, cahaya dari senter dapat melewati semua lubang dan terlihat keluar di sisi depan kardus. Berkas cahaya tampak jelas dan lurus. Oleh karena itu, ini menunjukkan bahwa cahaya hanya bisa melewati lubang-lubang yang berada pada satu garis. Jadi, cahaya bergerak dalam garis lurus, bukan berbelok ataupun membengkok. Mari kita amati cahaya yang kita pantulkan menggunakan cermin datar. Cahaya yang datang pada 30 derajat akan dipantulkan pula pada sudut 30 derajat. Kemudian, cahaya yang datang pada sudut 45 derajat, pantulannya juga membuat sudut 45 derajat terhadap garis normal. Lalu, cahaya yang datang pada sudut 70 derajat akan dipantulkan pada sudut 70 derajat pula. Dan yang terakhir, cahaya yang dipantulkan pada sudut 90 derajat akan menghasilkan sudut pantul 90 derajat. Mari kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin. Jika lilin berada 15 cm dari permukaan cermin, maka bayangannya juga tampak 15 cm di belakang cermin. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara tepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin seperti jarak benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Pada pengamatan cermin cekung ini, jarak benda 5 cm dan jarak bayangan 8 cm menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Pada jarak benda 10 cm dan jarak bayangan 4 cm, terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di luar titik fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Dengan bantuan loop, terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut dengan titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui loop tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin. Berikutnya, kita melakukan percobaan sederhana mengenai pembiasan cahaya menggunakan air dan sebuah pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat bengkok atau patah dibanding yang di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah, sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya inilah yang disebut dengan pembiasan.
Pada praktikum kali ini, kita dapat menyimpulkan bersama bahwa cahaya dapat merambat lurus dan bisa dipantulkan. Cermin datar memiliki sifat tinggi benda sama dengan tinggi bayangan, tegak lurus dan sama besar. Adapun cermin cembung memiliki sifat maya, sama tegak dan bayangan lebih kecil dari benda. Sementara cermin cekung memiliki dua sifat. Yang pertama, apabila benda didekatkan, maka bayangan akan bersifat maya, sama tegak dan lebih besar dari benda. Dan apabila benda dijauhkan, bayangannya akan bersifat nyata, lebih kecil dan terbalik. Nah, itu tadi hasil praktikum yang sudah saya lakukan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.